Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Putraningsih, mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, Prodi S1 Keperawatan 7B. Saya akan menjelaskan mengenai hasil analisa jurnal tentang nutrisi untuk pasien kritis. Untuk jurnal yang pertama yaitu jurnal nasional yang berjudul Pengaruh Edukasi Nutrisi Terhadap Tingkat Pengetahuan tentang Pengelolaan Diet Nutrisi Pasien Chronic Kidney Disease yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon 2019. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuasi eksperimental design melalui pendekatan pre-test dan post-test without control group design. Waktu dan tempat penelitian. Untuk waktunya, yaitu pada tahun 2019 selama 3 minggu. Sedangkan tempatnya di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon di ruang hemodialisa. Jumlah responden, yaitu berjumlah 36 responden. Untuk kriteria respondennya pada penelitian ini adalah pasien chronic kidney disease, khususnya pasien yang menjalani hemodialisa. Instrumen atau alat ukur yang digunakan berupa Cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu sebelum responden diberikan treatment atau perlakuan terlebih dahulu, dilakukan tes dengan diberikan kuesioner tentang pengelolaan diet nutrisi untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasien chronic kidney disease yang menjalani di Untuk hasilnya, yang pertama, tingkat pengetahuan tentang pengelolaan diet nutrisi pada pasien chronic kidney disease yang menjalani hemodialisa sebelum dilakukan edukasi nutrisi. Peneliti mengemukakan bahwa responden dengan tingkat pengetahuan pengelolaan diet nutrisi sebelum edukasi. Yang ketiga, perbedaan nilai rata-rata tingkat pengetahuan tentang pengelolaan diet edukasi nutrisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa p-value adalah 0,000 dan taraf signifikansi 0, Pembahasan. Yang pertama, tingkat pengetahuan sebelum dilakukan intervensi edukasi nutrisi tentang pengelolaan diet nutrisi pada pasien chronic kidney disease yang menjalani hemodialisa. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 36 responden di Rumah Sakit Gunung Jati. Yang ketiga, perbedaan nilai rata-rata tingkat pengetahuan tentang pengelolaan diet nutrisi sebelum dan sesudah dilakukan intervensi edukasi nutrisi. Penelitian ini menunjukkan rata-rata tingkat pengetahuan tentang pengelolaan diet nutrisi sebelum dilakukan intervensi edukasi nutrisi sebesar. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Untuk kelebihan jurnalnya, yang pertama, peneliti memberikan intervensi pada responden dan hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi nutrisi memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengetahuan tentang pengelolaan diet nutrisi. Rekomendasi untuk penelitian ini adalah edukasi nutrisi dapat diaplikasikan sebagai salah satu edukasi yang diberikan pada pasien yang menjalani hemodialisa di setiap rumah sakit.
Untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal internasional yang berjudul Pengaruh Pedoman Praktik Klinis Keperawatan Nutrisi Enteral pada Durasi Ventilator Mekanik untuk Pasien yang Sakit Kritis. Peneliti yaitu Apinya Kontalai, Amonra Sangsekeu, dan Aruni Kamrasem pada tahun 2020. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan kuasi-eksperimental, desain pretest post-test dengan kelompok pembanding yang dilakukan sebelum dan sesudah untuk menentukan efek dari Clinical Nursing Practice Guideline atau CNPG, perawatan enteral nursing pada durasi ventilator mekanik. Waktu dan tempat penelitian. Untuk waktunya, dilakukan dari bulan Oktober 2018 hingga Februari tahun 2019. Sedangkan untuk tempatnya, dilakukan di rumah sakit tersier di Thailand di ruang ICU. Jumlah responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 44 responden. Kriteria responden menggunakan kriteria inklusi peserta. Yang pertama, berusia 18 tahun atau lebih. Yang kedua, tanda-tanda vital stabil. Yang ketiga, penilaian fisiologi akut dan kesehatan kronis 2. Selanjutnya, cara pengumpulan data. Para pasien dibagi menjadi 2 kelompok sesuai dengan enteral nutrisi. Pengumpulan data dalam kelompok kontrol dilakukan pertama kali untuk mencegah kontaminasi perawatan. Peneliti meninjau rekam medis pasien untuk Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, perbandingan karakteristik demografis antara 2 kelompok. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam karakteristik demografis, yaitu usia, diagnosis, dan yang kedua, mulai waktu nutrisi enteral dan target kalori harian. Skor rata-rata yang dibandingkan untuk waktu mulai enteral nutrisi dan kebutuhan target kalori harian dalam 7 hari pertama dan setelah implementasi dianalisis dengan menggunakan uji coba. 8,7. Yang ketiga, durasi ventilator mekanik. Perbandingan skor rata-rata selama durasi ventilasi mekanik sebelum dan sesudah implementasi dianalisis oleh uji coba. Prosedur ventilasi mekanik 33,64 jam, minimal hingga maksimal sama dengan 24. Selanjutnya pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa enteral nutrisi awal pada pasien yang sakit kritis sebelum dan setelah implementasi CNPG dianalisis. Enteral nutrisi awal dimulai dalam waktu 48 jam setelah pasien dirawat dan distabilkan hemodinamik. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok intervensi memiliki waktu pengurangan ventilator mekanik yang lebih sedikit daripada kelompok kontrol dengan signifikasi statistik yaitu P kurang dari 0,001. Bisa dijelaskan itu setelah implementasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal pada penelitian ini yang pertama, peneliti memberikan intervensi pada responden dan hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi Clinical Nursing Practice Guideline atau CNPG, perawatan enteral nutrisi. Rekomendasi untuk penelitian ini adalah program-program ini dapat diterapkan di rumah sakit oleh perawat-perawat untuk membantu perawatan enteral nutrisi di ICU. Baiklah, sekian penjelasan mengenai analisa jurnal
tentang nutrisi untuk pasien kritis dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.